berhenti lu bang. Dah, ayo naik bareng. Masa berdua sih? Kasian kan bang, temen aja jadi jalan. Kata Pak Guru, sesama teman kita kan saling menolong. Bang, berhenti bang. Dan naik. Lu yang bener aja dong. Lu kira motor gue mikrolet main bisa nambahin penumpang di tengah jalan? Kasian kan bang. Lu kesian sama teman lu, gak kesian sama motor gue. Tanggung bang, dikit lagi kata Pak Guru. Kita harus saling tolong menolong, begitu. Guru lu gak pernah ngerasain jadi tukang ojek, tahu nggak lu? Berat-berat lagi lu. Turun. Aduh. Mana sih? Nih bang, ongkosnya 2.000 kan? Lu kecil-kecil udah bisa ngakalin temen lu. Ngakalin bang, kata guru saya itu namanya sambil menyelam minum air. Lu yang minum air, motor gue yang ringsek. Bang, kalau ngojek itu jangan mikirin duitnya aja. Masa bawa penumpang 3 harus mikirin keselamatan para penumpang. Kagak ngirim duit lagi, Neng? Iya, emak kan baru minggu kemarin Bang Juri ngirim. Kok cuma segitu? Ih, gajinya dia kan lebih gede dari yang dikirim. Jangan-jangan dikasihin sama pacar barunya tuh di Surabaya. Masa sih, Mak? Bang Juri pacaran sama Mr. Black? Sama Mr. Black? Ya iya, kan duit sisa gaji Bang Juri itu dikasihin ke Mr. Black buat bayar cicilan utang biaya rumah sakitnya Bang Juri. Misi, Bu. Ibu tahu orang yang punya kontrakan di depan itu? Siapa ya di situ? Saya mau ngontrak, Bu. Oh iya, sini. Ya. Itu kontrakan Ibu ya? Bukan. Itu memang bukan kontrakan saya, tapi yang punya kasih wewenang buat saya. Kalau ada yang ngontrak, biar saya yang ngurusin. Kok Neng kagak tahu sih, Mak? Waktu itu lu lagi pergi. Waktu untuk apa nih? Hari Senin. Iya, lu waktu itu lagi pergi, kagak ada. Hari Senin kan Haji Nasir nyuruh Oneng ke rumahnya, mau dikasih seragam buat si Soleh. Kenapa sih lu? Kenapa? Soleh belum sunat. Udah kok, udah. Soleh udah sunat. Kalau benar-benar udah sunat, coba lihat. Tuh kan? Sudah. Kok ribut-ribut? Ada apa ini, Nek? Ini Pak Guru, mereka semua meledek Soleh belum sunat. Emang Soleh belum sunat? Emangnya Pak Guru belum sunat juga ya? Soleh, kamu ini jangan sembarangan. Loh, Pak Guru setua ini kok dikatakan belum sunat. Kalau Pak Guru udah sunat, coba lihat. Emang sebulannya berapa sih, Ji? Sama yang lain. 200.000 sebulan. Setahun 2.200.000. Gua korting 200.000. Orangnya mau setahun, tapi dia nawarnya cuma 2 juta. Ya deh, biar segitu. Tapi gue tahunya bersih.
Ji, kalau gue lihat sorban ame peci lu bersih, gue demen dah. Tapi kalau bisnis lu maunya bersih doang, lu kagak per. Ntar gua kasih buat lu deh, cepet ceng 100.000. Tapi transaksinya mesti langsung sama gue. Gue sekarang mau ke rumah Haji Bakri dulu ya, mau tahlilan. Ntar kalau tuh orang dateng suruh tungguin gue. Lu masa kagak percaya sama gue? Kita kan udah kenal lame. Justru karena gue udah kenal lame sama ente. Ini kuncinya pegang. Mau kemana, Nur? Mau ke rumahnya Pak Oneng. Masih diantar yuk. Nggak usah. Nggak jadi deh. Tok, sebentar, Tok. Ada apa, Dik? Kamu masih suka ketemu si Ani? Emangnya kenapa? Ah, kamu suruh dia datang ke sini, pura-pura dia jadi cewek yang suka sama aku. Cewek kayak dia emang suka pura-pura kalau senang sama lelaki. Yang penting dibayar, Dik. Ya, itu sih gampang. Yang penting aku bisa membuat si Nurmala cemburu ngelihat aku dikejar-kejar sama cewek. Oh, gitu. Oke deh. Tapi kamu nolongin aku juga, Dik. Tolongin apa? Kamu harus hubungin aku sama si Dona, sama si Santi, sama si Mira, sama si Tati, sama si Sinta. Oke? Oneng. Nur, gue ada di dapur, Nur. Gimana, Bu? Sudah ketemu sama yang punya kontrakannya? Ah, udah. Yang punya kontrakan bilang semuanya 2.200.000 bersih. Oke deh. Besok pagi saya akan pindahkan barang-barang saya. Oh iya. Tapi sebelum situ pindahin barang-barang ke kontrakan, situ pindahin dulu komisi buat saya. Jangan takut, Bu. Tapi saya bisa kan lihat-lihat dalamnya dulu? Ya. Salam. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Soleh nggak mau sekolah lagi. Soleh kok ngomong gitu? Kenapa sih? Ada apa? Pokoknya Soleh nggak mau sekolah lagi. Soleh belum sunat, Soleh belum sunat, Soleh belum sunat. Jadi Soleh kagak mau sekolah lagi karena diledekin belum sunat, iya? Nggak apa-apa, Le, nggak apa-apa. Banyak kok orang yang belum sunat, iya kan? Di sini tuh kayak siapa ya nih? Anak segede si Soleh di sini yang belum disunat. Kayaknya anak seumur Soleh udah disunat semua deh, Pok. Kayak nih, kayak Pok Nur aja belum disunat, ya kan Nur? Nggak apa-apa lagi anak mama. Mak, orangnya yang mau ngontrak mana? Ci, dia lagi buru-buru, jadi kagak bisa nungguin elu. Terus dia jadi kagak ngontrak rumah gue. Jadi dong, masa kagak. Syukur. Ini nih duitnya nih. Hitung dah. Nggak perlu gue hitung lagi deh. Lu percaya sama gue? Hah? Kagak dihitung dulu tuh duit. Kalau uang ini titipin orang, tentu gue hitung lagi. Ntar kalau tuh orang datang lagi, jangan lupa ya, suruh nemenin gue dulu ya. Beres deh. Hari ini. Ji. Apaan lagi sih? Lu jangan belaga pikun lo. Ntar lu pikun beneran, baru tahu rasa lo. Apaan sih? Komisi buat gue, komisi. Oh, bukannya lo udah potong duluan? Ya, mana gue berani, gue ambil duit lu. Ini mak,
Cepek ceng ya. Redo nih ya, ikhlas nih ya. Iya, sami-sami mak ya. Assalamualaikum mak. Salam. Kok waktu saya periksa kamar mandinya, pintunya kekunci dari luar, Bu? Ntar kalau Mas Ucup udah dapat kerja, Parti nggak usah kerja jadi pembantu lagi. Habisnya, engkau aku kerja apaan dong, Mas? Ya, Parti ngelayanin Mas Ucup aja. Kalau cuma buat cari makan sih Mas Ucup mah sanggup, Ti. Jup, kalau si Parti minta jajan gimana lo? Ya jajan aja. Masa tiba jajan saya nggak sanggup sih, Pak Jajan? Jup, lah itu tukang bakso noh. Tapi kalau mau makan bakso, jangan yang dipikul. Lebih enak yang digerobak. Baksonya lebih gurih. Jup, no, bakso yang digerobak no. Ngomong-ngomong Pak Jajang, gini, sekarang itu lagi banyak penyakit antraks. Saya takut dagingnya kena antraks. Mendingan kita tunggu mie ayam aja. Ya, kalau memang mau jajan mie ayam mah, jangan-jangan daging ayamnya kena flu burung Jup. Bukan gitu. Maksud saya daripada kita jajan sembarangan, ntar kita kena penyakit. Kalau lo takut sama penyakit, jangan makan baksonya, jangan makan daging ayamnya. Loh, nek ngono, aku makan apa nih, Mas Jajang? Makan tuh gerobaknya, Jup. Duit siapa, Mak? Ini duit komisi dari Pak Bono yang mau ngontrak rumahnya Haji Nasir. Kebetulan dong, Mak. Kebetulan apaan? Ye, itu, Mak. Si Soleh kan pengen disunat. Tapi Oneng kagak punya duit buat biaya sunatnya. Maksud lu? Ye, itu. Buat nyunatin si Soleh pakai duit Mak dulu. Ntar kalau Bang Juri udah kirim, pasti Oneng ganti, Mak ya. Lu. Nih si Soleh sunatnya ntar aja kalau duitnya udah dateng dari si Juri. Ya, emak, kan kata orang-orang juga kalau anak udah minta disunat, mesti buru-buru disunat. Ntar kalau ditunda-tunda, tuh anak kagak mau disunat lagi, bagaimana? Salah lu, yang bener ya. Nih gini. Kalau lu lagi punya duit, Ya. buru-buru deh tuh anak disunat. Kalau kagak buru-buru, tuh duit ntar bakalan cepet habis. Ih, bener juga ya, Mak. Ih, kalau gitu kita cepet-cepet sunatin si Soleh. Ntar keburu duit komisi Mak keburu habis. Bukan pakai duit gue, duit dari si Juri. Mau Neng, kalau misalnya Mama Neng belum punya duit buat nyunatin Soleh, sunatnya Soleh ntar aja deh. Bener lu pengen disunat? Iya, Mak. Emang lu kagak takut? Disunat kan sakit. Kata Bang Ucup sama Bang Said sih, kalau sunat itu sakitnya cuma kayak digigit semut. Dibohongin lu. Kalau disunat sakitnya cuma kayak digigit semut aja sih. Kenapa si Ucup sama si Said kagak mau disunat lagi? Kok malah nakut-nakutin Soleh sih, Mak? Kagak usah didengerin, Emak. Nih, Bang Ucup sama Bang Said kagak mau disunat sekali lagi, bukan karena takut, tapi kenapa Mama Neng? kenapa? Ya, takut burungnya habis. Kalau burungnya habis kenapa? Kenapa ya? Ya, ntar kagak bisa punya anak dong.
Si Juri aja yang sunatnya cuma sekali, kagak bisa punya anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT sini. Ada perlu apa nih, Pak? Mak ada. Iya, Ada makasih. apaan, Teh? Saya dengar ada orang yang mau ngontrak di tempatnya Haji Nasir, Mak. Iya, emang kenapa? Sebagai ketua RT, saya kan perlu mendata setiap pendatang baru. Siapa tahu orang yang ngontrak itu teroris. Ngontrak rumah cuma buat nyimpen bom. Neng sekarang ngerti kenapa teroris pada ngontrak kagak kuat beli rumah. Memang kenapa? Soalnya duitnya habis buat beli bom. Paling tidak, saya kan harus ada masukan data-data dari pendatang baru. Namanya siapa, pekerjaannya apa. Selain data-data masukan, lu juga dapat masukan duit administrasi kan? Mudah-mudahan ntar orang baru yang ngontrak di tempatnya Haji Nasir dokter sunat ya, Mak ya. Jadi kan kalau nyunatin Soleh kagak usah jauh-jauh, ya kan? Emangnya Soleh mau disunat? Iya Pak RT. Tapi kata Mak sunat itu sakit. Oh, enggak. Sakitnya cuma kayak orang digigit semut. Kan? Nanti kalau udah sunat, tinggal enaknya. Enaknya apaan Pak RT? Pak RT bagi duit, Bu RT bagi duit, orang lain juga ngasih duit buat Soleh. Bener Pak RT? Soleh kalau disunat tuh enak, ntar Soleh dapat duit banyak. Sekarang mandi dulu yuk. Iya Mak. Ya. Ntar kalau si Soleh disunat, kira-kira lu mau ngasih duit si Soleh berapa? Nah, sekarang alasan lo apa lagi, Cuk? Kayaknya berapa ini? Kalau duitnya kagak ada, ya udah kepaksa si Soleh kagak jadi disunat. Kasihan si Soleh ya, Pok. Iya, habis mau gimana lagi, Nur? Kecuali ada tukang sunat yang bisa diutang. Emang Emak nggak punya uang ya, Pok? Ya, masih pasti punya. Tapi kan lu juga tahu emak orangnya kayak apa. Iya ya. Neng, si Soleh mau disunatnya besok kan? Emang mau udah dapet tukang sunat yang bisa diutangin? Udah mesti ngutang. Pakai duit gua aja dulu. Tadi siang emak nggak ngasih. Sekarang kok emak mau ngasih pinjem duit buat sunatannya si Soleh? Ya Neng, masa buat sunatan si Soleh gua kagak mau berkorban? Iya, Mak. Alhamdulillah. Pok, Hah? Nur ngerti nih, Emak pasti ada apa-apanya. Kenapa? Soalnya Emak mau minjemin duit. Kertas apaan nih? Pak RT 10.000, Bu RT 10.000. Jadi 5.000, Leha 3.000, Mina 5.000, Ucup tanda tanya. Nah, sekarang Nur ngerti banget, Pok. Nih, kan Emak mau minjemin modal. Nah, dia tuh udah ngitung, dia bakalan dapet amplop hasil sunatan si Soleh. Catatan gua mana Neng? Mak, emang bener Emak ngasih pinjem duit, ngarepin duit lebih dari amplopnya si Soleh. Ih, siapa bilang? Gua kan cuma mau nolongin si Soleh sunat. Ini sih misalnya duit dari amplop sunatnya si Soleh itu kagak cukup buat gantiin duit emak, terus gimana? Burungnya si Soleh yang udah dipotong itu emak mau sambungin lagi? Gimana, Dik? Praktik kamu berhasil nggak? Kayaknya si Nurmala sudah mulai panas tuh. Dia sudah mulai lihat-lihat ke sini.
Pak Yadi lagi pacaran loh. Sama siapa ya? Pok, sekarang Nur udah lega. Nih kan sekarang Pak Yadi udah punya pacar. Iya. Jadi dia nggak ngegangguin Nur lagi. Jadi maksud lu sekarang lu yang mau ngegangguin Pak Yadi pacaran? Ya enggak, Pok. Ngaco aja. Pok, Nur pulang dulu ya, udah malam. Berani lu pulang dirian? Enggak, kan nanti ada sepupu Nur mau jemput ke sini. Soalnya dia lagi nginep di rumahnya Nur. Ya udah tunggu aja sini. Aduh, toh. Si Nurmala dijemput sama siapa ya? Mana aku tahu. Waduh. Emangnya kalau sunat itu sakit ya? Bukan sakit lagi, tapi sakit. Selesai sunat enak, dapat banyak duit. Emangnya Soleh yakin Emak bakal dimanja kalau Soleh punya banyak duit? Kira-kira siapa lagi Neng yang mesti diundang nih? Itu yang udah Mak catat nama siapa aja? Nih, gue baca deh. Pak RT, Bu RT, Yanto, Jajang, Karta. Mak, ini Pak Karta orang kaya yang tinggalnya di depan apotek kan? Iya. Mak ngundang dia, emang Mak kenal? Lagi dia nyunatin kan gue dateng. Masa sekarang gue nyunatin dia kagak mau dateng? Ya, Mak kalau dia datang juga palingan dia numpang makan doang, kagak bakalan ngasih duit. Kok lu tahu sih? Iya, orang emak datang ke rumahnya gitu juga kan? Mana? Nomor 6. Masa? Ini nomor 6. Puas. Ci, malam minggu berduaan aja. Biar nggak kemana-mana, Cup. Biar di rumah aja. Biar kagak jajan. Tapi asik, Cup ya. Masih mendingan gue daripada lu pacar aja nggak punya, keluar juga enggak, apalagi jajan lu. Cup, aneh punya acara. Sekarang aneh mau jalan. Lu paling-paling ke pasar minggu bantuin paman lu untuk tuku sepatunya. Jangan sembarangan, Cup ya. 6 hari aneh cari duit. Malam minggu buat ambur-amburin. Pantangannya malam minggu buat bisnis. It, tolongin gue dong, It. Tolong beliin itu sarung sama peci di paman lu buat nyunatin si Soleh besok ya. Iya, Pok. Pecinya nomor berapa? Terus sarungnya mau merek apa? Baju koko juga ada. Terserah lu deh. Kalau bisa besok sekalian anterin si Soleh ke dokter ya, ke dokter sunat maksudnya. Bisa, Pok. Paman aneh juga ada yang dokter sunat. Oh iya. Kalau pakai laser 400.000. Kalau biasa 300.000. Masya Allah, It. Lu orang nyunatin lu masih obekin juga. Si Said udah pergi, Pak Yadi juga udah pergi. Pacaran ini di dalam aja yuk. Ti, Parti, Bu Hindur minta dikerokin tuh. Mak, si Soleh mana, Mak? Kan hari ini dia mau disunat. Ih, mana gue tahu? Bukannya si Soleh di kolam? Ya emang sih dari subuh Oneng suruh ngerendam di kolam, tapi sekarang kagak ada. Buat apaan sih si Soleh direndam? Ih, Emak, biar empuk kan. Jadi pas dipotong kagak alot. Mas Ucup mau ngapain sih, Mas? Ya daripada kita pacaran di luar, enakan di sini, Ti. Tapi kan di rumahnya Mas Ucup nggak ada tukang mie ayamnya, Mas. Nah, nih mie-nya. Nih, Parti rebus deh. Ya wes kalau gitu aku nurut saja sama Mas Ucup.
Loh, minyak yang satunya mana, Mas? Satu mangkok berdua, biar lebih romantis. Parti, keluar dulu sebentar ya. Mas. Pak, saya ada yang mau diomongin masih Parti. Saya mohon kesadaran Pak Yadi dong. Kebetulan, Cuk. Saya juga ada keperluan. Jadi saya nggak bakal ngikutin kamu keluar sama si Parti. Ya, tapi saya ngomongin nggak mau di luar, saya mau ngomong di sini. Saya juga ngomongnya di sini. Jadi ngomong siapa? Sama si Ani. Kan tadi malam udah Pak Yadi. Iya, tapi belum maksimal. Sekarang saya pengen yang lebih hot. Kenapa nggak ngomongin di luar aja sih? Nggak bisa, Cup. Kalau di sini kan saya bisa dilihat Nurmala berduaan. Jadi, ya kamu aja yang pergi keluar ya. Saya juga nggak bisa. Memangnya kenapa? Takut ditonton orang? Pokoknya sih nggak bisa aja Pak Yadi. Atau takut disuruh-suruh Haji Nasir? Kalau di luar tuh banyak tukang jajanan yang mondar-mandir. Ti, lihat Soleh nggak, Ti? Nyun sewu Mbak Oneng, aku nggak lihat. Ya, kemana ya? Pok, nih, peci sama sarungnya si Soleh. Makasih ya, It ya. Lu lihat si Soleh nggak, It? Enggak, Pok. Emang kemana sih? Sebentar lagi kan bengkongnya mau datang. Bengkong? Iya, tukang sunat. Lu kan udah gue bilangin, tolong bawa si Soleh ke dokter sunat. Kenapa jadi lu manggil bengkong? Tadinya sih, Pok, emang gitu. Tapi katanya si Soleh mending disunat sama bengkong aja, biar murahan. Ih, kata siapa? Tuh. Emang bener, kan nyuruh si Said manggil bengkong buat nyunatin si Soleh. Ih. Karena duit emang kan cukup buat nyunatin si Soleh di dokter. Alah, lu gimana sih? Nih ya, lu pikir kalau kita bayarnya banyakan, terus yang dipotong banyak juga? Kagak nih, sama aja. Bengkong sama dokter sama aja. Yang dipotong cuma ujungnya doang, dikit ujungnya doang. Ini lu gimana? Soleh! Sini. Tuh kan, kalau di luar ada aja penghalang. Nih. Apaan sih, Mak? Kontrakannya Haji Nasir yang kosong. Tolong dibersihin. Ntar siang ada yang mau masuk. Kenapa mesti saya sih? Kata Haji Nasir, kalau si Ucup kagak mau, dia Iya, Mak. Udah. Iya, Mak. Mas, aku pulang dulu ya. Entar dulu. Sini. Ada apa lagi toh, Mas? Udah sini. Mau ngapain toh, Mas? Kita terusin yang tadi. Yang tadi yang mana? Yang tadi. Ada orang, Mas. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Pak. Pak Bono mau pindahan sekarang ya? Iya, Mbak. Kok anaknya doang yang diajak, istrinya mana, Pak? Ini istri saya, Mbak. Namanya Neni. Pak Bono bercanda nih. Masa istrinya masih muda gini, anaknya kali? Kok bahasa istrinya Pak Bono? Maaf, Mbak. Ibunya Mbak Oneng ada di rumah? Ada noh di dalam. Masuk aja deh, Pak. Saya mau nyari anak saya dulu, si Soleh. Ya, makasih. Iya. Pak Bono. Maaf nih, Pak. Ada apa lagi, Mbak? Pak Bono kerjaannya apaan ya? Saya kontraktor. Oh, berarti kagak bisa nyunatin dong, ya? Makanya saya minta tolong sama ibu. Kalau ada orang yang nyari rumah saya, apalagi itu perempuan, katakan saja tidak tahu. Iya,
saya bisa paham sama situ, asal situ juga bisa paham sama saya. Saya sudah tanya sama orang-orang sekitar sini. Emak, orang yang paling cocok untuk diajak kerjasama dalam soal ini. Oh iya, Mak. Saya mau lihat-lihat kontrakannya dulu. Mari, Mak. Waduh, istri saya datang. Tadi juga saya nggak percaya, Bu, kalau itu cewek istrinya Pak Bono. Soalnya dia masih muda, cakep lagi. Nah, kalau ibu saya percaya ibu istrinya Pak Bono. Soalnya ibu kan udah tua. Saya istri Pak Bono yang sah, dan ini anak kami. Oh, anaknya ada 2, Bu ya? Kok anak yang cewek kagak ada mirip-miripnya sama ibu? Apalagi sama Pak Bono. Sekarang orang di mana? Ada noh di rumah saya lagi minta kunci sama emak. Yuk saya anterin yuk. Yuk. Tarik po ya. Mak, mak, mak. Ya Bu, tadi sih orangnya ada di sini. Pasti dia udah kabur. Jedor. Tommy, Ibu, nah ini mak saya. Siapa sih, Neng? saya istrinya Pak Bono. Dan ini anaknya. Jadi saya harap ibu jangan coba-coba menyembunyikan suami saya dan simpanannya. Siapa yang ngumpetin suami situ? Tadinya dia memang mau kontrak di depan situ. Tapi barusan dia datang, dia nggak batalin. Kagak jadi. Nah sekarang dia udah pulang. Jadi duit komisi emak diambil lagi dong. Nah, tapi soalnya bayar sunatnya pakai apaan dong, Mak? Ibu jangan bohongin saya. Mobil suami saya ada di pinggir jalan. Pasti dia masih ada di sini. Kalau situ tuh kagak percaya, cari sendiri sono. Lagian apa untungnya buat saya ngebohongin situ? Assalamualaikum. Salam, Pak Haji. Ma. Ada apa, Pak Haji? Ini gue mau ngasih kuitansi buat Pak Bono yang mau ngontrak di rumah gue. Nah, Pak Haji, orangnya kagak jadi ngontrak. Iya kan, Mak? Gimana kontrakan Pak Haji Nasir? Situ, Bu. Ini toh istri simpanan suamiku. Aku pembantunya Bu Hindun, Bu. Pembantu? Kamu cuma pembantu? Lo ngapain di sini, Ti? Anu, Pak Haji. Misalnya, Cup, ngapain lo berdua-duaan di kontrakan gue? Aku diajak sama Mas Ucup, Pak Haji. Oh, enggak Pak Haji, saya cuman Diem lo. Kalau lo berbuat macem-macem, sono, jangan nyuruh sama gue. Lu bantu gue sama si Oneng aja cariin si Soleh. Iya, tahu. Iya, tapi saya ganti baju dulu ya. Nggak usah ganti baju, cepetan. Cepetan deh. Silakan, Bu. Pak Haji, udah datang aja? Iya, hari ini orderan gue banyak. Makanya gue datang pagi-pagi sekali, supaya yang lain kebagian waktu. Gitu Pak Haji. Iya. Rumah yang mau disunat mana ini? Itu tuh Pak Haji. Oh ya, gue minta tolong ya. Lu bantu anak buah gue pegangin bocahnya. Aduh, sorry Pak Haji. Mat, besok gue pegangin, Mat. Aneh bukannya takut Pak Haji. Tapi aneh lagi nggak enak badan. Ntar daripada aneh salah meganginnya, bisa-bisa aneh kepotong lagi Pak Haji. Bisa Pak Haji. Mat. Ya. Maaf Bu, anak yang mau sunat mana ya Bu? Bapak yang mau nyunatinnya ya? Iya Bu. Aduh, untuk dia Pak masalahnya tuh anak sama saya dicari dari tadi kagak ketemu-ketemu. Biasa Bu, pasti dia ketakutan.
Ntar kalau ketemu, bilang aja tukang sunatnya nggak jadi datang, suruh pulang deh. Pak, itu pisau apaan, Pak? Ya buat motong, Bu. Elah, tajem banget. Saya aja ngeri ngeliatnya. Kalau nggak takut, Ibu nggak usah masuk, Ibu di luar aja. Nanti biar anaknya aja yang masuk. Lalu biar saya sama Somat yang ngurus. Gitu ya? Iya, Bu. Yaudah deh. Tapi Pak, tolong Pak ya. Kasihan ntar anak saya. Bapak motongnya yang pelan-pelan aja. Pak ya. Soleh! Cup, lu ngeliat si Soleh nggak sih, Cup? Enggak, tadi tuh habis ngumpet di kontrakannya Haji Nasir, saya nggak tahu lagi dia ngumpet di mana. Kemana dong tuh anak? Nggak tahu ah, ya. Tolongin apa lu? Cup. Soleh! Loh, Bapak siapa? Tommy, kamu mau kemana? Tommy bosan ah nunggu di situ. Tommy mau nonton film kartun dulu ya, Bu. Jangan, pasti kamu menakal. Ya nggak apa-apa lah, Bu. Namanya juga anak-anak. Pak, jangan macam-macam nih, Pak. Bapak sekarang keluar deh. Kalau mau berbuat macam-macam jangan di sini dong. No, ada hotel sono. Ada apaan, Cok? Ini Pak RT. Ada orang yang berbuat macam-macam di kontrakan saya nih. Papi! Papi! Sabar, Pak. Ketahuan sekarang ya, kamu. Sabar, Mam, sabar. Ngakunya dari rumah mau meeting sana-sini. Nggak taunya mau cari rumah kontrakan buat simpenan. Siapa bilang saya punya simpanan? Pak, Bapak jangan bohong deh. Nih Bu, ini perempuan yang membawa Bapak ke kontrakan saya nih. Wanita simpenanmu. Oh. Sebaiknya masalah ini kita selesaikan secara damai, secara baik-baik. Iya, Bu, sabar. Benar, Ma, benar. Malu kan ditonton banyak orang. Kamu yang seharusnya malu sama anak kamu. Nih, kamu kok di sini? Pantes saya jemput di tempat kos kamu nggak ada. Loh, kan masih ada janjinya jam 8. Sekarang kan udah jam 10. Loh, Tommy kemana, Pi? Aduh, Mami, Mami, sakit. Tenang, Pak Onek. Anaknya udah sesunat. Si Soleh. Assalamualaikum. Dik. Waalaikumsalam. Haji, duluan, Haji. Kayaknya si Soleh nggak mungkin deh kok ngumpet di luar. Paling-paling di kamar. Bisa jadi kayak gitu. Iya, makasih. Iya, Mak, ini ngomong-ngomong cuma makan kue doang, kagak makan nasi. Emang lu ngasih berapa lu? Pakai pengen makan nasi segala. Makasih. Kalau gitu, saya mesti makan pisang 10 potong nih, biar impas. Hah? Di kamar gua nggak ada, Nur. Di kamar emak paling. Jangan lupa ya. Amplopnya dibagi 2. Kalau lupa lu, ntar gua keluarin sekarang.